Detungin. Singgal sira puluh. Singgal 10 ya singgal 2. Cici. Gila nafas. Yang kedua ngomong kok. Ya wis. Biasa. Lo para siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Nindas Luhur. Masih dengan saya Ayung. Ini ada Bro Tuying dan juga Mas Wandu. Kita kali ini lagi bertiga dulu ya. Iya, bertiga dulu. Nanti juga insyaallah kalau misalnya ada sempat waktu, Mas Tommy lagi pergi sih ya. Oke, ini mau nyambung kita tema yang kemarin. Sebelumnya kan kita bahas tentang Obong Bata, Ya, dan di situ ada hal yang sangat menarik buat saya pribadi, buat aku pribadi itu pas ada di cerita mistik itu katanya ada sosok long dress Kunti yang menitipkan paket. Itu masih belum menarik buat aku, masih ya bisa mungkin karena itu berupa gangguan atau godaan, tapi pas dijelaskan sama jenengan itu lebih dalam lagi, itu ternyata titipannya adalah pepesan, namun di dalamnya adalah kelaminnya cowok. Ya? kelaminnya cowok, dan ini dohir bukan goib begitu kan. Berarti kan ini ada sesuatu persinggungan yang benar-benar apa ya, ekstrim banget menurutku, itu ekstrim banget gitu loh. Kalau misalnya kejadian saat ini mungkin dilacak ini punya siapa gitu kan, tapi itu kan kejadian di masa lalu. Sebenarnya aku pengen tahu supaya nyambung ceritanya sama yang kemarin itu, sebenarnya detail cerita itu seperti apa Mas Dwi waktu itu? Waktu itu kan kurang lebih jam setengah 2 ya, setengah 2 malam. Hujannya kan masih gerimis kan. Kan posisinya kayak ini, bukan barat, timur sama barat kan ya. Iya, ngadepnya iya benar. Nah kan ke sebelah barat, sebelah timur. Lepas sebelah timur itu ada sosok kuntilanak itu gitu loh, dari arah selatan ke utara gitu. Dari arah selatan ke utara. Artinya waktu itu Bata udah diobong dari pagi mungkin. Dari pagi jam 8-an lebih. Harinya masih ingat malam apa? Hari itu lupa ya. Harinya lupa, tapi posisinya ada di bakarnya di mana? Di dekat kuburan gitu. Oh, di dekat makam belakang kita sini. Iya. Oke, tapi waktu itu hujan rintik-rintik. Kalau misalnya yang datang sosok itu, ini ya Mas Wandu cocok. Maksudnya sering kali dia itu datangnya emang di riwis-riwis, hujan kecil gitu ya. Kalau nggak gerimis seperti itu. Nah, ini kemarin kan dia katanya nitip bungkusan, pepesan itu. Maksudnya dia langsung kan mesti sendiri, dengan nggak mungkin sendirian dong, Obong Bata begitu. Iya, nggak sendirian. Adanya ada 3 orang sih ya. Waktu itu ada 3 orang. Iya. Terus yang 2 lari. Yang 2 berarti semua bertiga itu Semuanya ngelihat berarti Mas ya? ngelihat semua. Nggak ngelihat, cuma dengar suara. Oh, dengar suara. Oh iya. Ya kan? Tapi dia nggak bilang aku mau, dia nggak bilang. Lah tahu Atau nggak saja udah nggak gitu ada. kan. Jadi bisa diceritakan itu awal kedatangannya itu kan biasanya ada suara atau seperti apa itu Mas? Mungkin suara dulu. Suara hayalan. Identiknya ketawa. Ketawa gitu kan. Aku kan bingung, kok ada cewek jam segini loh gitu kan. Nah, aku cari sumber suaranya di mana, tahu-taunya di sebelah dekat sama kuburan itu. Dekat sama kuburan berarti sebelah wetannya. Sebelah wetan. Iya, bolongan sebelah wetan. Nah, itu dikatakan kemarin diceritakan dia itu nitip pepesan, nitip bungkusan itu. Itu langsung nyamperin ke jenengan atau gimana? Langsung. Aku dari utara kan ini muter. Iya. Langsung. Berarti ke pergok adu ini adu muka lah gitu adu kan. Muka. Cuma kan dia posisinya kan agak numpluk ini kan gitu loh. Tapi kalau jenengan mah udah hafal banget itu makhluk begitu. Kalau saya mesti lari. Iya. Itu kan langsung, Mas, titip nih Mas ya. Dia pegang aja kan, pegang. Terus ini apaan, penasaran, tapi belum saya buka soalnya masih di daun pisang, masih gitu. dibungkus daun pisang. Kalau dikatakan pepesan apa udah diberangas apa di enggak, oh masih kondisinya masih original lah gitu kan. Jadi masih daun baru begitu. Gitu loh. Masih daun baru ya. Pas itu kan kita kasih, kita nungguin dianya pergi. Itu ya. Kan penasaran kan, pergi buka kan,
kaget. Kayak gini gimana? Iya. Bener enggak ini? Ya Emang kan itu. bener kelihatan kan itu. Tapi maksudnya itu kalau itu kan ini kita udah sama-sama dewasa ya, Iya. bukan sesuatu yang saru karena memang kejadian nyata seperti itu. Itu potongan itu kan bisa di ujung apa di tengah apa memang utuhnya seperti Enggak, itu. jadi potongan dua yang itu bang itu bang. Oh, yang keluar Ya, begitu itu bang, iya, bang. sampai ujungnya seperti ujung. itulah. Itu bang. Tapi Dan dalam ke bawah. masih baru banget apa udah kayaknya udah lama, Mas? Ya mungkin ya 3 jam 2 jam lah masih itu. Oh, 2-3 jam ya. Berarti kalau kita melihat di apa potongan kambing itu Iya. lebaran seperti itu ya. Oke, ini kita akan nggak bahas ke situnya. Tentu kalau misalnya ini kan sesuatu yang baru banget. Iya. Banyak kita ngelihat sosok penampakan itu di mana aja orang cerita, tapi ini sesuatu yang menurut aku pribadi sangat ekstrim gitu loh. Ya aku juga baru tahu gitu kan. Iya, ternyata ada hal yang seperti itu, bisa ada hal seperti itu. Itu kalau dilihat dari dia kan nggak ngomong apa-apa ya, cuma nitip gitu ya. doang gitu kan. Tapi jenengan bukannya setelah dia pergi Iya, gitu. satu begitu. Ya buang aja. Pastinya sih dia ada motif kenapa nitipin dan lain-lain. Kalau misalnya cuma godain biasanya nggak sampai segitunya dan nggak melibatkan barang apa namanya yang fisik seperti itu. Iya benar. Oke, karena mungkin kita akan bedah kan kemarin penasaran gitu. Iya. Kita akan kesal teman-teman. Ini mau nanya ke Mas Wandu gitu loh. Sebenarnya ini apa ya Mas? Maksudnya orang kan aku pernah berapa kali ada orang aku megang kunti gitu ya. Buat ada yang buat pengasihan dan yang lain-lain gitu. Itu untuk yang tadi yang kasus baru saja diomongin itu termasuk yang kemana lah, arahnya kemana gitu loh. Ya arahnya ya kayak buat apa sih, ingon-ingon itu bahasa Indonesianya apa? Peliharaan ya? Peliharaan. Jadi artinya dia tadinya peliharaan seseorang difungsikan cenderung ke Apa aja sih? maksudnya dia multi Apa, gitu. apa itu? Maksudnya lebih spesifik lagi Mas. Buat rewang. Buat rewang. Maksudnya buat pesugihan atau mungkin kekuatan atau pengasihan begitu ya Mas. Iya. Lebih condong pengasihan. Lebih condong ke pengasihan. Artinya nah ini Mas Tuying tak balikin ke jenengan lagi. Tadi Mas Wandu nanti lanjut lagi loh ya. Oke. Ini ke Mas Tuying. Ini barang tadi kembali ke barang loh ya. Ya. Barang tadi buat rewang. Ini sebenarnya miliknya siapa? Tuannya sendiri. Tuannya sendiri. Berarti nyambung ke omongannya Mas Wandu, berarti yang tadi yang megang dia, yang rewangin dia ya. Iya. Oh, jadi rewangnya sendiri yang dipotong. Yang dipotong. Berarti laki-laki yang megang tadinya Ya. difungsikan untuk pengasihan cenderung ke situ, tapi kekuatan mungkin iya, pesugihan juga mungkin iya gitu. Tapi Iya. berarti kan dia kenapa melakukan seperti itu? Si empunya itu melakukan kesalahan kan? Ya pastinya gitu. Itu seperti apa detailnya Mas? Kelihatannya seperti apa? Kayak ada nggak menepati, Lebih kayak keras seperti lagi. nggak menepati janji gitu kayak. Janji dalam hal apa Mas tuh yang dibantu Mas tuh? Jadi ini mas, ada sesuatu perjanjian dengan si itu kan si Mbak Kundinya. Sebelum ditaklukan ya. Di malam tertentu harus dia kawinin, maksudnya kawin sama dia gitu. Di malam apa gitu kan? Harus melakukan hubungan. Maksudnya gitu ya. Oke. Hubungan. Tapi si tuannya itu lupa apa sengaja gitu loh. Lupa nggak melakukan hubungan dengan si kunti tadi. Gitu. Jadi dia marah gitu kan. Oh, tapi apa mungkin ada faktor lain, misalnya kurangnya makanannya dia itu apa, sajinya itu ada nggak kira-kira? Kalau sajinya tuh enggak sih. Tapi faktornya karena yang lebih utama karena itu. Karena ini mas, makhluk itu kan kayak manusia ya, ada cemburunya juga. Ada cemburu, ada hasrat, begitu ya. Iya sama seperti Oke. manusia itu. Ini ada orang berspekulasi seperti ini. Goib nggak mungkin apa namanya berjumpa dengan dohir. Ada yang pikirannya seperti itu. Nah ini kan tadi Kunti ya, langsung aja sebut, nggak usah pakai laudes-laudesan ya Mas Tuying. Ini berhubungan sama empunya, harus melakukan perjanjiannya itu di malam tertentu ya, tentu ya. Di malam-malam tertentu harus berhubungan. Nah, berhubungan itu
apa langsung di kamar tertentu bersinggungan berhubungan begini, apa melalui media lain, Mas Tuying? Media lain sih, kayak seperti istrinya sendiri ya Mas Andi. Seperti apa Mas maksudnya? Jadi metodenya itu masuk ke istrinya, Masuk ke raga istrinya. masuk ke raga istrinya. Lah yang di dalam aslinya istrinya sendiri dicabut, ditarik begitu. Ya, Terus dia gantiin begini, lalu melakukan hubungan dengan istrinya sendiri secara nampaknya orang umum atau kelihatannya seperti. tapi suaminya itu tahu. Taminya tahu di dalamnya itu adalah tadi kunti tadi. Iya. Adakah tentu kan di malam tertentu ini kan dia harus berhubungan. Nah, apakah ada tanda-tanda khusus ketika dia pengen berhubungan itu seperti apa, Mas? Ada, Ada seperti apa, Mas? Bisa dicontohin? Gimana, Mas? lebih ke mulai. Gimana? Ya, maksudnya Kan susah kan ya. Iya, Kasih saya kan teman-teman. rambutnya panjang. Ya ibaratnya ikuti itu rambutnya panjang. ya rada manja lah. Panjang enggak, duduknya memang begitu. Duduknya enggak. Ya, seperti apa gitu. Contohinnya, Mas. Iya. Masa aku juga yang di nyontohin. di atas kasur begitu Iya, kan, iya. posisinya begini. Oke. Dia sambil mainin Mainin rambut, tapi dalam fisik istrinya dalam fisik sendiri. istrinya. Dalam fisik istrinya sendiri dia ngelus-ngelus rambut. Itu berarti dia mau ngajak hubungan sama suaminya. Padahal ya suaminya sendiri tahu di dalamnya bukan iya, itu ya. Ya kalau udah waktunya, udah tanggalnya tahu, Hmm, udah tahu kapan jatahnya. Iya. Istilahnya begitu. Oke. Ini kan ya itu cukup sangat menarik banget tuh dari kemarin tuh. Ini harus dibedah lebih ini lagi kan spesifik karena memang belum puas kok. Tapi ada gambaran kenapa itu dipotong, ada kesalahannya. Coba dijelaskan aja Mas. Oke. Coba. Pas dapat malam tanggalnya itu istrinya halangan. Istrinya lagi berhalangan. Tapi tetap namanya begitu kan harus dilakuin. Dan si suami nggak mau, ya mungkin karena jijik apa gimana. Oh. Ya dari situlah awalnya marah. Nah ini kalau bisa, ini kan dikatakan apa ya, bisa dibilang tadi ingon-ingon perewangan, bisa juga dibilang kalau tadi difungsikan buat kekayaannya, ikutnya ke pesugihan. Memang ada pesugihan Kunti ya Mas Tuying. Ada. Nah tadi juga yang tak buat pengasihan dan lain-lain, biasanya memang satu titik tertentu memang tiba apesnya, bisa dibilang begitu Iya, ya. Itu tadi pas istrinya lagi berhalangan, dilalai suaminya itu merasa jijik atau Ya, nggak mungkin tega kembali begitu ke ya. hawa manusia. Hawa manusianya, naluri manusianya bekerja, itu jadi apa peristiwa tadi. Nah posisi dipotongnya apakah kayak orang sunat Enggak. didudukin seperti itu enggak? Jadi enggak dipotong secara langsung itunya ya. Enggak. Enggak. Jadi itu gimana, kayak, gimana? kayak apa sih namanya, bukan kamuflase, apa yang namanya ya? Ya kayak gini aja Mas. Posisi dia sudah tidur, Hmm, pasti kan nggak inget apa sama sekali kan. iya. Nah itu tahu-tahu si Mbak Kundana itu masuk, Hmm. langsung aja Mas. Gitu. Tapi dia nggak melalui Nggak pakai- istrinya lagi enggak? Enggak. Dia itu maksudnya nggak pakai istrinya gitu kan, nggak masuk ke istrinya, enggak. Tapi langsung dia sendiri yang melakukan seperti itu. Nggak pakai alat, nggak pakainya cuma kuku doang. Cuman kukunya dia. Iya ini. Ih, sadis banget ya. Ini salah satu yang memang kadang kita apa ya, mempermudah, mensederhanakan kita berkawan atau kita melakukan sesuatu gampang lantar, tapi itu secara dohir aja udah seperti itu, apalagi nantinya kebayang kayak apa kan. Nah tadi Mas Wandu jenengan kan ngomong ada ini ya, berarti itu persis kalau udah dia seperti itu harus dilakukan gitu, nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Udah perjanjiannya. Iya. Nah, apakah setelah itu si yang punya tadi, yang megang tadi, tuannya itu, orang kan namanya itu biasa keluar darah banyak, Mas Tuying, apa langsung meninggal atau enggak? Enggak keluar darah. Oh, enggak keluar darah. Enggak. Gimana Mas Tuying? Cuman gini aja masa si punyanya cowok itu nggak berfungsi itu. Enggak berfungsi. Oh, Jadi salah kata goib, kayak goibnya yang dipotong itu. yang dipotong Itunya goibnya, masih itunya masih. utuh. Tapi udah Nah nggak itu bisa sambungannya ke Mas Tuying tadi kan ngomong di Bata itu tadi kan dohir gitu loh, Iya. ada Kelihatan. kelihatan kayak gitu. kelihatannya dohir. Dohir emang. Oh. Kan
udah dipegang bener lagi dipegang. Ada tamu. Mas Tommy mau geser dari tadi Ayo, dia Mas. ditungguin. Aduh, nggak kelihatan. Tadi lagi bahas itu yang kemarin Mas Tommy itu kan masih belum selesai, ada titipan, bahkan di titel yang judul yang kemarin kan Obong Bata ada titipan misterius, dan sangat penasaran sekali kok ada titipan dalam bentuk bungkusan kemaluan seorang pria. Iya. Dan itu dohir katanya itu kan. Nah ini kita lagi bahas itu sebenarnya kenapa dan apa sebabnya, ya kan seperti itu waktu ya. Iya. Ini Lanjut, gue pendengar. mau pendengar Tapi itu masih katanya hilang ya. Barangnya hilang tahunya ya. Hilang, udah dibuang ya hilang. iya Kan kalau ini kan gini kan, udah dipegang emang kelihatan jelas. Enggak, itu maksudnya yang punya itu juga tahu-tahu barangnya ikut hilang gitu. Iya. Hilang. iya artinya kan tadi dikatakan yang menarik di sini kan karena memang yang diterima Mas Tuying waktu itu kan Dohir dohir, ya tadi. walaupun dia dipotong nggak kerasa, Iya. tapi memang ya memang itu barangnya dia dohir seperti itu. Makanya ini sangat menarik untuk dibahas. Kalau misalnya ini goib itu biasa aja lah, bisa dibilang seperti itu. Ya Gitu kayak loh. cerita di luar Jawa ada ya suatu etnis tertentu yang bisa menguasai ilmu iya. itu. Betul betul. Ya, Iya, Ada. Iya, itu ada. Iya, kadang dia memotong tanpa menyentuh, memindahkan bahkan ke organ lain di luar yang seharusnya seperti itu ya, karena kesalahan Iya. dari orang yang mempunyai barang tersebut. Nah ini kita masuk ke Datang loh, tadi. Mas. Hah? Datang loh. Itu urusan kamu. Urusan nggak urusannya Mas Pandu ya. Aku lagi Oke. urusan kamu. Ini aku coba nanya ya, nanti jawabannya apa? Siapa nih Mas Pandu ya? Mas Wando. Ini Mbak, ini kan udah ada di Mbak ya, jar sopan Iya, gitu. orang cewek ya Mbak. Iya Mbak, tadi itu Mas Wandu, ini ngomong bahasa Indonesia mesti ngerti. Mas Wandu, Mas Tuying ngomong katanya jenengan itu melakukan itu ya karena ada perjanjian yang diingkari sama yang ngerawatin jenengan dulu. Iya, benar seperti itu. Ya. Ya. Nah itu, Dan apa yang dilanggar? nah kejadiannya persisnya seperti apa, kejadian apa yang dilanggar? Ya itu waktunya datang berhubungan, dia nggak mau. Nggak mau. Pada saat berhubungan dia nggak mau. Tadi kan Padahal sudah jatuh waktunya. sudah jatuh temponya dia harus melakukan hubungan, tapi si yang rawatin nggak mau melakukan karena alasan tertentu itu ya. Tapi ini ya Mas Tommy, se ekstrim itu biasanya pasti imbal baliknya juga gede untuk yang ngerawatin gitu loh. Ya wujudnya dohir. Iya, iya maksudnya kekayaannya tentu nggak sesederhana itu gitu loh. Ada orang, aku juga ada cerita sambungannya gini, ada orang sebelah sana, aku ngomong siapa Ya, dulu imbasnya ke ya kalau bilang turunan lah. turunan benar, dan yang orang yang punya udah meninggal nurun ke seseorang, sekarang juga masih ada seperti itu. Tapi dia difungsikan dulu, orang-orang itu kan kalau bawang udah tua harus dijagain begitu, takut ada yang malingin. Aku malah mau jagain bawangnya Mbah, malah suruh pulang, yang jagain ini, taunya itu pakai seperti itu Mas Tuying, Iya. buat ngerewangi gitu. Mungkin yang mau malingin jadi takut atau apa gitu. Kelihatan di dongkornya situ. Oke, Orang-orang yang sawah lah. seperti itu ya. Nah untuk kalau secara dohir biasanya kan ada, kalau yang tadi yang diceritain itu bentuknya di dohirnya itu jadinya batu, tapi kayak ada ornamennya membentuk kayak orang seperti itu. Kalau yang tadi yang kasus ini seperti apa Mas Wandu bentuknya? Apa bentuknya? Jenis Keris. Ada keris kecil gitu ya, tapi dipakai ritual juga kelihatannya seperti itu apa enggak? Ada ritual-ritual tertentu mungkin? Ya ada ombe-ombenya juga sih. Ada. Terus kerisnya taruhnya di tengah. Apanya yang di tengah? Kerisnya taruh di tengah. Taruhnya di Di tengah, sampingnya ombe-ombe semua. muter seperti ini. Ada lilinnya juga. Ada lilin-lilinnya juga, dia pakai kamar khusus seperti itu. Tapi ada sign seakan-akan si orang tersebut juga
nggak cuman itu ya, dia juga kayak penyembuh apa mbah juga seperti itu ya. Ya, Iya. banyak orang yang minta tolong. Oke. Baik, ini tambahannya apa lagi Mas Doying? Kalau aku cukup speechless loh kalau misalnya denger itu nyampe dipotong ngilunya kayak apa gitu loh. Maksudnya dia kan otomatis hilang ya. Iya, kalau itu ya, kalau yang pakai potongan itu hilang, tapi kan goib. Kok itu? Jadinya kan goib. Cuman secara masih Dohir ada, pun. dohir masih ada, cuman nggak bisa berfungsi. Nggak bisa gitu kan. berfungsi. Nah, Tapi yang dipegang sama jenengan yang dititipin tetap dohir. tetap dohir, kelihatan dohir. Gitu. Angel ya. Ya itulah goib kadang-kadang angel untuk dikenal Jelasin sama gitu. pikiran Iya. begitu. Tapi orangnya yang itu kan kejadian udah lama sekali. Udah lama. Apa orangnya masih hidup sampai sekarang? Nggak ada sih. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak Nah, lama dari pemotongan itu. ini kalau nyambung tentang barang yang tadi, yang insya Allah kita punya semua, ada juga yang namanya kepoting. Kepoting ya. Oh iya. Katanya kemarin juga jenengan pas sesi akhir itu juga cerita bapaknya dulu pernah apa namanya kayak tali diikat-ikat itu kalau kepoting seperti apa Mas Tuy? Kata bapak saya ini mas ya. Itu jenis kayak siluman sih. Siluman. Model kayak siluman. Tapi nggak ada hubungannya sama barangnya bro, laki-laki ya? Ada. Ada. Cuma dia panjang kayak Bentuknya kayak- begitu. Jadi kayak itu loh, tambang buat ikat loh itu. Cuma kan bisa panjang gitu loh, bisa ngulur itu mas. Iya. Ya itu sekilas saja sih nanyain karena penasaran apakah itu ada hubungannya kita ngelakuin itu terus itunya bisa jadi panjang kemana-mana. Kini Itu kan zaman obat-obatan jadi nggak laku Mas Tuy. enggak, mungkin zaman dulu ya mungkin kayak gitu sih. Iya. Kayak sukanya merkosa orang mungkin, terus meninggal. Jadi nggak tenang, apa nggak diterima di bumi. Oh, apa seperti gimana, itu ya. jadinya kayak gitu. Hawa nafsunya mungkin Hawa terlalu nafsu. banyak. Hawa nafsu diambil alih sama Untuk lawan jenis. Oke. Nah, ini tadi Mas Duying udah cerita tentang peristiwa yang kemarin nitip pepesan. Itu pada saat dititipin kan jenengan, apakah diambil lagi? Namanya titipan kan diambil biasanya. Pas dititipin ke saya gitu kan, Mm-mm. nggak lama sih, nggak mungkin 1 hari itu apa 2 hari lah, 2 hari kemudian mungkin. Dan jenengan kan sebagai maksudnya sebagai orang yang memiliki barang tersebut juga. Iya. Itu rasanya seperti apa terus ini mau ditaruh di mana gitu Ya, loh. buang aja. Waktu itu Waktu kita Dibuang? buang Mbak Kuntinya udah pergi, buang. dibuang tapi sama bungkus-bungkusnya Iya, gitu. ngapain orang kayak gitu buat ngapain udah pulang kan? Berarti enggak Emas, emas baru. tapi nggak amanah ya Om, ikutnya Om. Ya mau gimana amanah ya mas ya. Iya. Kalau dititipin barang kayak gitu, Gilu ya, gilu. Gilu kan. Iya bener. Buat Iya sih. apa ya kan? Iya. Nah, apa namanya tadi ya? Tentu ada alasannya. Maksudnya kalau kita kemunculan Kunti biasanya nggak lain hubungannya sama anak-anak, sama proses kelahiran, Kelahiran. anak kecil ya, Orang hamil ya. orang hamil dan lain-lain dan sifatnya biasanya menggoda, menggangguin supaya ya macem-macem lah orang-orang udah banyak tahu ceritanya. Kenapa di antara 3 orang tersebut dan itu pada saat ngobong Batak yang dititipin ke jenengan gitu loh? Kan 2 orang itu kan pergi. Ya tentu ya ada alasannya Mas Wandu. Apa mungkin dia waktu itu dalam ancaman atau tertekan atau gimana? bukan ancaman. Jadi dia udah berpikir gini mas. Oh kalau saya ambil pasti dia nyariin saya gitu kan. Maksudnya? Saya dibinasakan gitu. Oh iya. Udah diambil barangnya kan. Yang empunya tadi nantinya nyariin pasti yang ambil itu Iya. gitu. Mungkin dengan dia nggak Dikasih kuat ya. bisa minta bantuan ke yang lebih kuat Yang lagi. lebih kuat lah. Kan? Iya juga sih. Heeh. Kalau dititipin ke situ berarti dia nggak ada barang bukti seperti Iya. itu ya. heeh. Pinter gitu. Kayak kehidupan ini orang juga sama Iya, ya. sama gitu kan. Ini Berpolitik. berpolitik bener. Itu. Mas Wandu mau nanya ke Mas Wandu. Nah sekarang itu ini udah mau ngambil lagi. Ini, di belakang kita screening kita ada apa aja Mas Wandu? enggak, yang tadi lagi dibicarain datang Masih ada di Masih. sebelah mana tempatnya Mas Wandu? belakangnya Bro Tuy. Belakangnya protonya ngadep kemana Mas Wandu? Ngadep ke sini. Ngadep Ngadep ke eksis. depan. Eksis. Ngadep ke kamera Iya. gitu. Iya.
dengan Penampilan- senyuman yang iya. Penampilannya seperti apa Mas Pandu, gambarin sedikit. Karena tugasnya jenengan, aku nggak mau mungkin ngomong itu, jangan ngomong Mas. Iya. Diam aja. Itu kan lagi Iya. Dengan rambut panjang, tapi kayaknya rada lusuh ya. Kayaknya rada lusuh. belum sampoan. Belum sampoan. Iya. Kainnya, Oh, kainnya. Oh, kainnya. Belum setrika. Iya. Ada yang ada mungkin yang pengen diomongin nggak? ada. Ada apa Mas? Jangan dibahas lagi. Jangan dibahas lagi. Oh iya, masa lalu katanya. Ada sosok yang lain mungkin Mas? Oke. Dalam posisi yang enak ya, bulan purnama ya. Iya, ini bulannya Pas banget lah. terang banget di atas kita, makanya biasanya kita ngambil view kemana itu kita langsung belakangnya biar kelihatan bulannya begitu Mas Ding. Nah ini orang-orang yang kemarin itu waktu itu ngikut sama jenengan itu kan kabur. Nanti itu urusannya Mas Pandu. Iya. Nah ini paginya otomatis ketemu sama jenengan itu seperti Enggak sih, apa? enggak ke paginya. Jadi sosok itu udah pergi, aku cari di Nyari. rumah, suruh ke sono lagi. Suruh balik lagi, gitu bantuin Ya lagi iyalah. gitu. Kalau Tapi- sendirian kan susah Mas. Tapi kalau misalnya obong batak kan sangat umum sekali, mungkin hampir setiap obong batak pasti ada kemunculan makhluk-makhluk seperti itu karena ada ubi rampe dan yang lain-lain. Iya. Ya otomatis keramaian. Iya, ada keramaian. Kan? Keramaian ada sinar aja, ada apa sih, ada sinar. Iya Jadi, Mas. Apinya tentu gede, terus banyak suara kayak bambu yang dibakar kan betok-betok seperti itu mengundang ya. Iya. Tapi Penasaran tapi lah ya. mereka takut. Waktu itu mereka takut, berarti mungkin nggak biasa mungkin ya. Iya. Tapi kalau ya bapaknya jenengan, orang tua kita udah biasa udah mungkin. Ya. biasa, udah dituruti. Apa namanya, kebon juga biasa. Sepertinya Mas Pandu masih ada kontak. Kita Ada, Mas. tanyakan maksudnya apa yang dia kontak dengan makhluk, siapa dan apa gitu Mas. Monggo Mas. Tapi jangan ketawa ya. Iya. Masnya ganteng. Mas yang mana sebelah mana? Kata Mbak Kokon ini Mas ini ganteng. Ya memang seluruh dunia juga tahu ya. Gantengnya lakukan. Cowok ganteng, cowok ganteng. Mas ini ganteng. Memang iya, dari tadi kan kita mau ngetek aja ini dandanya sampai 2 jam. Jangan tertipu, ini cuma penampilan doang, rekayasa gitu. Emang berarti Emang berani. Enggak. Monggo Mas, aku gentean apa ditanyain kayak apa terserah. Itu jangan Ayo, terlalu tanyain apa tuh ini. Mas, tanyain Mas. Kita bebas saja malam ini kan. Ya. Ya minum dulu aja deh. Minum dulu. Tapi akhirnya pembakaran bata tadi memang bisa rampung, gak ada gangguan. Ya, alhamdulillah rampung. Batanya juga bagus semua sih. Bagus Paling semua. ya enggak sih, enggak bagus semua, cuman ada beberapa lah, beberapa biji yang Jadi, ada 90%. Iya, jadi posisi obong bata ini kawan-kawan persis ada di belakang Mas Tuying. Ini jalan masuk. Dulu pernah ada Jamal ya. Iya, jam. Di acara itu ada Jamal masuk ke sana itu di kebunnya Mas Tommy ya Mas. Itu pembakarannya di situ di pinggir makam. Tentu teman-teman bisa dibayangkan jam 2 pagi gerimis pinggir makam didatangin sosok seperti itu. Ya bagusnya dia masih ngasih sinyal, ketawa-ketawa dulu, jadi ada prepare buat lari apa-apa gitu kan. Kalau langsung jegreng kan ini. Kaget. Jadi intinya malam ini kita udah dapat kejelasan kenapa apa itu bungkusan misterius tadi. Ternyata buat kawan-kawan yang baru ini masuk ya, bungkusan itu ternyata adalah bungkusannya daun pisang, tapi di dalamnya adalah kemaluan pria. Itu karena apa? Memang dahulunya ada perjanjian sama sosok gaib yaitu kuntilanak, difungsikan lebih ke pesugihan. Tapi karena memang ada deal-dealan yang dilanggar, harusnya dia bersenggama, berhubungan sama dia, tapi malam itu dia itu nggak melakukan. Akhirnya si kunti itu marah dan melakukan mutilasi ya seperti itu ya. Oke, Mas Tommy, ini udah lumayan. Ada tambahan apa Mas kira-kira? Semua yang menyimpang dari agama akan terjadi pertukaran. Ada pertukaran. Pasti ada imbasnya, tapi dengan
ditutupi ego pengen dilihat orang dengan kemakmuran, semua itu lenyap iman. Betul, betul. Ada yang digadaikan tentu semuanya ya. Artinya semua perbuatan ada konsekuensinya, perbuatan baik ada konsekuensinya, perbuatan nggak baik ada konsekuensinya. Tapi yang berhubungan dengan tadi ya masalah kita ego pengen nampak kaya, ya itu yang di dunia aja udah langsung terhukum seperti itu, apalagi Yang nantinya. Baik. Untuk rezeki yang halal itu ya Bang. Satu kali dia melakukan kesalahan langsung seperti itu ya. Iya. Belum lagi terusannya, Imbasnya anak keturunan. Biasanya tetap ya mas kayak ya, gitu walaupun nyari ya, dia nggak mengetahui tapi masih terikat. masih Makanya terikat. kadang ada pemutusan jalur cerita. Oh iya, dan itu sangat tidak mudah dan jarang sekali orang bisa melakukan pemutusan tadi. Bahkan kadang kita mau jalan ke tempat untuk pesugihan, baru nyampe pintunya nggak jadi aja udah ketekan. Udah terikat. Iya, dan selama mungkin orang tersebut udah melupakan kejadian tersebut, tapi ketika masa akhirnya masih tetap ada ikatan ya mas. Masih ada ikatan. Jadi ya semoga dengan apa yang kita sampaikan ini ya teman-teman kami sendiri bisa lebih kesananya lebih hati-hati lagi, lebih baik lagi ya mas. Semua perbuatan harus kita pikirkan lebih dahulu, untung ruginya bukan cuma buat diri kita, juga buat anak cucu kelak seperti itu. Ini cukup pembahasannya. Oke. Ini saja yang teman-teman Nilas Luhur bisa sampaikan malam ini. Ini agak beda dari sesi sebelumnya, tapi moga-moga bisa menemani hari teman-teman, bisa menghibur juga. Apa yang bisa kami sampaikan yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kekurangan monggo komen, boleh ada kritik dan saran. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua, dan semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lah. Telung bulu menit aja ying. Balik. Orang 30 koro kainnya ying. Berarti mengkor 17 Sudah kaya. Malah.